yang harus dihindari oleh prajurit. Setiap prajurit harus menjaga kehormatannya. Berbicara mengenai karir di bidang militer, biasanya akan selalu identik dengan profesi yang didominasi kaum pria. Namun hal itu mampu dibuktikan oleh para Sri Kandi satu ini. Seakan membuktikan bahwa wanita tak kalah dengan para pria, kerja keras yang dilakukan para wanita ini di korpsnya masing-masing membawa mereka ke gerbang kesuksesan. Mereka sukses menjadi jenderal dan memiliki jabatan mentereng. Sosoknya begitu menginspirasi dan kerap jadi sorotan publik. Berikut ini 7 jenderal wanita hebat yang masih aktif. Brigjen TNI Teti Melina Lubis. Pertama, Brigjen TNI Teti Melina Lubis merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1969. Ia dilantik menjadi Direktur Hukum Angkatan Darat atau Dirkumat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa pada Juli 2020 lalu. Menjadi seorang Dirkumat membuat sosok Brigjen TNI Teti Melina Lubis memiliki tugas pokok dalam pemberian dukungan hukum, bantuan hukum, dan perundang-undangan kepada Kasat. Nah, kemudian dalam acara Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi TNI AD, beliau dilantik dan menjadi satu-satunya wanita bersama 19 perwira tinggi lainnya. Sebelum menjadi Dirkumat, ia sudah pernah menduduki berbagai jabatan, seperti Kepala Hukum Kodam 3 Siliwangi, Komandan Pendidikan Korps Wanita TNI AD di Lembang, dan kemudian ia menjadi Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan mendidik para perwira mengambil gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Wah, Jenderal Bintang 1 ini rupanya memiliki riwayat pendidikan yang cukup cemerlang ya guys. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Beru Taringan, SHMKN. Berikutnya Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta merupakan seorang purnawirawan TNI AD yang mengemban amanat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia yang lahir pada Maret 1965. Pada tahun 1988, beliau mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara. Kemudian Tama Ulinta mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara pada 2005. Lalu purnawirawan TNI Angkatan Darat ini mendapat gelar Doktor Hukum Universitas Trisakti pada 2019. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama sejak 8 Februari 2021. Sebelumnya, ia adalah seorang Kepala Pengadilan Militer Tinggi atau Kadil Milti 1 Medan. Perempuan yang berlatar pendidikan hukum ini pernah menjabat sebagai Kepala Pengadilan 208 Jakarta. Dr. Tama pertama kali terjun di dunia militer ketika dilantik pada tahun 1990 dan bertugas di bagian Dinas Hukum Kodam di Kodam 1 Bukit Barisan, Medan. Brigjen TNI Winarni. Brigadir Jenderal TNI Winarni namanya sudah mungkin tak asing lagi di dunia kemiliteran Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, ia baru saja dilantik dan mendapatkan promosi kenaikan pangkat menjadi Bintang 1. Winarni dipercaya oleh Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Widya Iswara atau pengajar di Akademi Militer. Sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kowat, Brigjen TNI Winarni memiliki tugas yang tak bisa disepelekan. Beliau menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kowat dengan tugas mendidik para wanita lulusan SMA untuk menjadi Bintara Kowat. Tak hanya itu, Brigjen Winarni juga mengemban amanah baru. Beliau juga menjadi Widya Iswara bidang manajemen pertahanan di Akademi Militer. Dengan tugas pokok menjadi dosen pengajar para calon pemimpin bangsa. Wah, hebat ya? Brigjen TNI Farida Faisal. Perempuan kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini meretas karir militer dari kecabangan Korps Hukum. Farida Faisal menjadi satu-satunya perempuan pada rombongan Pati TNI AD.
Pengetahuannya dalam dunia hukum diperdalam dengan menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, ia sudah dipromosikan menjadi Kadilmiti 3 Surabaya MA berdasarkan SK Panglima TNI nomor Kep/540/6/2021. Pada awalnya, ia dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Kemudian pada 2 Juli 2021, ia dilantik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal yang sebelumnya adalah Letkol. Marsikal Muda TNI Reki Iren Lume, SHMH. Selanjutnya, Marsikal Muda TNI Reki Iren Lume lahir pada tanggal 11 April 1966. Beliau merupakan seorang wanita Angkatan Udara yang menorehkan sejarah baru di TNI Angkatan Udara. Wanita yang akrab disapa Iren ini juga sebelumnya sempat mengemban amanat sebagai Kepala Pengadilan Militer 2 Jakarta. Kemudian Reki Iren Lume menjadi perempuan pertama yang tembus bintang 2 TNI alias Marsikal Muda atau Marsda. Wanita kelahiran Pasuruan ini berasal dari kecabangan Korps Khusus. Selain itu, Marsda Iren juga pernah mengikuti seleksi calon hakim agung militer di tahun 2019. Brigjen Dr. Dewi Puspitorini, SPP Mars. Perempuan kelahiran 15 Mei 1967 ini merupakan alumni Universitas Indonesia. Brigjen TNI Dr. Dewi Puspitorini menyelesaikan pendidikan kedokteran dan pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S2-nya juga diambil di UI dengan fokus studi kajian administrasi rumah sakit dan lulus pada tahun 2013. Dokter spesialis paru atau pulmonologi ini dilantik menjadi Direktur Profesional Tenaga Kesehatan atau Dirprofnakes RSPAD Gatot Subroto pada 27 Juli 2020 lalu oleh Kasat Jenderal Andika Perkasa. Posisi ini merupakan struktur baru dalam organisasi RSPAD Gatot Subroto yang berfungsi meningkatkan profesionalitas dan mutu tenaga medis. Sebelumnya, Dewi Puspitorini menduduki jabatan sebagai Sub SMF golongan 4 garing Kol Neuromuskuler Instalasi Rehab Medik RSPAD Gatot Subroto. Marsikal pertama TNI Evi Zuraida. Terakhir, jenderal wanita yang masih aktif adalah Marsikal pertama TNI Evi Zuraida. Beliau lahir pada September 1969 yang merupakan seorang perwira tinggi TNI AU sejak 23 Juni 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara. Kolonel Sus Evi Zuraida, SHMH, adalah wanita Angkatan Udara pertama yang menjabat sebagai Danwingdikum dan yang ke-27 jabatan Danwingdikum semenjak Wingdikum terbentuk 41 tahun yang lalu. Sebelumnya, Evi Zuraida adalah lulusan Sepawamil Abri tahun 1993 yang berasal dari kecabangan Korps Khusus. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Inspektur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Nah, itulah beberapa jenderal wanita TNI yang masih aktif. Semoga dapat menginspirasi bagi kaum muda ya. Thank you, update lovers.